Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan inasi biji. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Widi Listiati Vinata NIM 02264, Oktaveliananda Saputri NIM 02265, Nailul Muna NIM 02275, ME Cahyaning Andini NIM 02384, Lenvitiarti Lualos NIM 02555. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan inasi biji. Sebelum inasi biji diterapkan di Indonesia, pembayaran cashback yang pertama kali dikembangkan di Indonesia yaitu Indonesia Diagnosis Relate Group atau yang disebut INA-DRG pada tahun 2006. Implementasi INA-DRG dimulai untuk program Jamkesmas pada 1 September 2008. Seluruh PPK Jamkesmas mulai penerapan pembayaran INA-DRG sejak 1 Januari 2009. INA-DRG merupakan sistem klarifikasi kombinasi dari beberapa jenis penyakit diagnosis dan prosedur tindakan pelayanan untuk menentukan tarif klaim Jamkesmas yang digunakan di rumah sakit. Pada tanggal 31 September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INA-DRG atau yang disebut Indonesia Diagnosis Relate Group menjadi INA-CBG atau Indonesia Cashback Group. Karena disebabkan dengan perubahan grouper dari 3M grouper ke UNU, yaitu Unit Nation University Grouper. Dengan demikian sejak bulan Oktober 2010 sampai Desember 2013, pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan atau PPK lanjutan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas menggunakan INA-CBG. Sejak diimplementasikan sistem cashback di Indonesia telah dihasilkan 3 kali perubahan besaran tarif, yaitu tarif DRG tahun 2008, tarif INA-CBG tahun 2013, dan tarif INA-CBG tahun 2014. Tarif INA-CBG mempunyai 1077 kelompok tarif terdiri dari 789 kode grup atau kelompok rawat inap dan 288 kode grup atau kelompok rawat jalan menggunakan sistem coding dengan ICD 10 untuk diagnosis serta ICD 9 CM untuk prosedur tindakan. Selanjutnya, karakteristik INA-CBG. Karakteristik dari INA-CBG terdiri dari high performance. Aplikasi yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walau digunakan oleh banyak pengguna. Tampilan menarik. Salah satu yang diperhatikan dari pengembangan aplikasi ini adalah tampilannya, karena aplikasi ini selalu mengupdate pada versi terbaru hingga memiliki tampilan yang berbeda. Mengikuti zaman yang disebut mampu beradaptasi dan update penyesuaian dengan perubahan teknologi yang ada. Reliability aplikasi tersebut dirancang sehingga bisa menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan perintah. Mobility aplikasi dapat berjalan pada sistem operasi OS Windows. Karakteristik yang ada
dalam sistem mengoperasikan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Struktur kode inasi BIJIS. Dasar pengelompokan dalam inasi BIJIS menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur yang menjadi output pelayanan dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan atau prosedur. Tarif inasi BIJIS dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Tarif inasi BIJIS yang digunakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN per 1 Januari 2014 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri. Regionalisasi dalam tarif inasi BIJIS dimaksudkan untuk mengakomodir perbedaan biaya distribusi obat dan alat kesehatan di Indonesia. Dasar penentuan regionalisis digunakan indeks harga konsumen dari Badan Pusat Statistik BPS. Pembagian regionalisasi dikelompokkan menjadi 5 regional. Spesial CMG dalam inasi biji. Spesial CMG atau Special Group pada tarif inasi biji saat ini dibuat agar mengurangi risiko keuangan rumah sakit. Saat ini hanya diberikan untuk beberapa obat, alat, prosedur pemeriksaan penunjang serta beberapa kasus penyakit subakut dan kronis yang selisih tarif inasi BIJIS dengan tarif rumah sakit masih cukup besar. WHO DAS adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur disabilitas. Instrumen ini dikembangkan oleh tim klasifikasi, terminologi, dan standar WHO di bawah The WHO Nasional. Teknologi inasi biji. Perangkat keras yang digunakan aplikasi ini adalah komputer dan softwarenya ini terus berkembang hingga memiliki beberapa versi, di mana versi pertama dari aplikasi inasi biji adalah versi 1,5 dan sampai sekarang sudah update sampai dengan versi 5. Dalam versi inasi biji terbaru ini telah dikembangkan perbaikan berupa interface, fitur, grouper, penambahan variabel, tarif inasi biji, modul protokol integrasi dengan SIMRS, serta BPJS. Rancang bangun pengumpulan data dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI. Sekarang update terakhir. Software inasi biji versi 5.1 merupakan pengembangan dari software inasi biji versi 4.1 sebelumnya yang telah expired lisensinya pada 31 Januari 2017. Dikembangkan untuk lebih memenuhi kebutuhan user dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional serta untuk memenuhi regulasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan serta perubahannya yang mengacu pada PMK nomor 64 tahun 2016. Tantangan implementasi inasi biji. Tantangan dalam penggunaan aplikasi ini sering ditemukannya kebingungan cara penggunaan aplikasi masih terus melanda bahkan hingga dirilis versi baru yaitu inasi biji versi 5.1 karena aplikasi ini terus mengupdate hingga selalu meningkatkan versinya. Maka dari hasil pemantauan programmer memperhatikan perlu untuk mengadakan pelatihan teknis penggunaan aplikasi inasi biji. Tantangan berikutnya yaitu saat seseorang baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut setelah selesai diupdate maka sering
tidak berhasil untuk digruper, namun hal tersebut dapat dihindari dengan cara setelah instalasi selesai, aktifkan exam dengan cara klik kanan icon exam dan pada modul service tidak di checklist. Namun, tantangan yang paling sering terjadi pada penggunaan aplikasi yaitu sering adanya ancaman terhadap serangan malware, komputer virus, dan hacker juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan teknologi digital. Standar yang digunakan INACIBIGI. Pertama, identitas pasien berisi format isian sebagai berikut: nomor rekam medis, nama lengkap pasien, jenis kelamin, tanggal lahir. Kedua, data klaim atau grouping. Dalam format ini terdiri dari lebih banyak isian seperti modul pembayaran, nomor peserta JKN, nomor SEP atau surat eligibilitas peserta yang dikeluarkan oleh pihak BPJS. Jenis perawatan dipilih salah satu rawat jalan atau rawat inap. Kelas perawatan dengan pilihan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tanggal masuk dan tanggal keluar dari rumah sakit. Cara pulang, apakah pasien pulang dalam keadaan sembuh, dirujuk, atau meninggal. Nama dokter, penanggung jawab, lama pasien dirawat, surat rujukan, dipilih salah satu ada atau tidak ada surat rujukan, tarif rumah sakit, dan lain-lain. Spesial CMG yang dimaksud meliputi: pertama, spesial drug, kedua, spesial producer, ketiga, spesial protesis, keempat, special investigation. Ketiga, diagnosa. Format diagnosa diisi berdasarkan diagnosa primer dan sekunder. Untuk diagnosa sekunder dapat diisi lebih dari satu diagnosis sekunder. Namun yang diisi bukan diagnosa, namun kode diagnosa yang sesuai berdasarkan buku ICD-10 dan WHO. Contoh diagnosis dan kodenya seperti end-stage renal disease atau ESRD. Diinput menggunakan kode diagnosa N18.0. Anemia karena penyakit kronis diinput menggunakan kode diagnosa D63.84. 4. Tindakan. Tindakan yang telah dilakukan selama pelayanan juga diinput dalam format tindakan juga dalam bentuk kode tindakan sesuai buku ICD 9 cm. Contoh tindakan seperti hemodialisasi dengan kode tindakan 39.95, transfusi darah dengan kode tindakan 99.3. 5. Hasil grouper. Format ini berisi deskripsi hasil klasifikasi atau pengelompokan diagnosa dan tindakan di atas disertai angka nominal tarif dalam rupiah. Keamanan dan kontrol akses dari aplikasi INACIBIGI. Untuk menunjang keamanan dan kesinambungan serta kestabilan operasional dari aplikasi INACIBIGI, ada beberapa hal yang perlu dianjurkan sebagai berikut. 1. Menggunakan hardware dengan spesifikasi yang cukup untuk menunjang operasional aplikasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. 2. Menggunakan baterai cadangan bagi vaskes yang menggunakan desktop komputer untuk menangani masalah instabilitas power supply untuk mencegah kerusakan database aplikasi. Menggunakan antivirus yang terupdate untuk keamanan data. Melakukan backup data secara sistem maupun manual periodik sesuai dengan kebutuhan vaskes. 5. Vaskes mempunyai petugas yang diberi tanggung jawab terhadap aplikasi untuk melakukan pemeliharaan. Kontrol akses aplikasi INACIBIGI. Dalam mengakses sebuah aplikasi, rumah sakit harus memiliki kode registrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Kode tersebut merupakan kode pada setiap pelayanan kesehatan yang dikeluarkan Kemenkes Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pasienkes tersebut telah terdaftar di Kemenkes Republik Indonesia. Aplikasi ini diberikan secara gratis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya sesuai dengan kegunaannya. Adapun tata cara yang dilakukan vaskes untuk dapat memperoleh aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Vaskes lebih dulu
melakukan pengurusan kode registrasi secara online melalui website yankes.kemenkes.go.id Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Setelah mendapatkan kode registrasi, Vaskes wajib menginformasikan kepada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk dapat memasukkan di aplikasi InaCBG melalui email aplikasi inacbg@gmail.com atau dapat langsung diserahkan ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Jika telah terdaftar atau memiliki kode registrasi, maka Vaskes tersebut bisa mendownload aplikasi InaCBG melalui website inacbg.kemenkes.go.id pada menu download. Serta aplikasi ini dapat dijalankan hanya pada sistem operasi Windows dengan minimal Windows 7. Adapun gambar tampilan login dari InaCBG. Sebelum masuk pada inti dalam aplikasi, kita perlu memasukkan username dan password. Setelah itu kita login, maka akan tampilan awal dari aplikasi InaCBG sebagai gambar berikut. Yang selanjutnya ada contoh gambar tampilan saat entry data klaim dan pemeliharaan aplikasi InaCBG. Terus yang selanjutnya tampilan submenu dengan integritas dengan SIM PRS. Lalu ada tampilan submenu integritas BPJS. Ada tampilan menu migrasi pada InaCBG. Berikut untuk tampilan menu personal InaCBG. Kemudian ada tampilan menu backup InaCBG. Setelah itu ada tampilan hasil grouping InaCBG. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.